KTKC sukses. KTKC lingkungan hati kudus kita ngomong serem Pak. Oke. Sukses gitu aja. 1, 2, 3. KTKC lingkungan hati kudus sukses. Apa yang dimaksudkan Om tadi, yang mana yang mau dipakai, yang mana yang tidak boleh dipakai. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Bang Opan tadi, bahwasanya kita harus bedakan antara liturgi dan devosi. Liturgi itu sudah punya aturan tata cara tersendirinya, sudah punya ritus-ritusnya. Sedangkan devosi, lebih tepatnya gini aja lah, doa rosario atau devosi itu doa bebas. Bebas dalam artian, bahkan kalau kita kembali ke sejarahnya, Salam Maria itu tidak hanya dibatasi 50 kali di zaman dulu, bahkan 90 kali ikut Mazmur. Itu. Kenapa? Saking bebasnya doa rosario itu, saking bebasnya devosi itu. Karena devosi itu kan doa lingkungan, doa pribadi, nah itulah devosi. Jadi kita mau apapun terserah. Hanya yang menjadi rancu selama ini kan gini, terkadang kita sudah diawali dengan doa saya mengaku, terkadang ada ibadat sabda, terus diselingi lagi dengan setiap kaum tertabis atau yang lebih kerennya dari kaum klerus itu diberikan diskresi, atau mungkin lebih tepatnya diberikan wewenang untuk menentukan sikap atau menentukan kebijakan, dengan catatan tidak terlalu melenceng jauh dari ajaran gereja Katolik itu sendiri. Itu mungkin itu saja dari saya. Silakan yang lainnya. Terima kasih. Masih panjang. Baik, terima kasih. Supaya yang lainnya dari menanggapi. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ingin menanggapi Atau menambah. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi kalau saya dengar itu kalau seperti apa yang dikemukakan tadi ya, karena ada yang mengatakan itu paksian. Kalau saya dengar itu kalau gereja Katolik itu ada paksian dalam kitab suci. Yang ada itu adalah renungan. Itu aja saya rasa, bukan tafsiran. Kalau tafsiran itu mungkin orang Islam yang menafsir banyak tafsiran itu. Tapi kalau kita orang Katolik itu renungan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kembali untuk kakek. Masih ada yang ingin menanggapi, menambahkan, atau menyanggah? Lanjut, oke. Dari Pak Tua Mikael? Oke. Mungkin jawaban tadi dari pertanyaan dari dari Om Herman menanyakan dasar biblis dan dokumen. Dokumen tadi ada di KHK, di KGK juga ada. Di dokumen dua dokumen itu ada tuh. Kemudian di dasar biblis. Dasar biblis itu bisa kita lihat di empat Injil itu menuliskan perjamuan kudus. Di perjamuan kudus itu ada dua sakramen, penetapan sakramen. Pertama itu imamat dan ekaristi. Itu hal penting dalam gereja Katolik bahwa dua sakramen itu diangkat dari itu. Jadi dasar biblis awal perjamuan kudus seperti forma itu kata-kata ketika kita misa itu bahwa ada perjamuan kudus itu. Itulah artinya di dasar alkitabiahnya di ekaristi itu ada di perjamuan kudus. Baik, saya ingin sedikit menyanggah pengetahuan saya bahwa Alkitab Katolik juga punya tafsiran. Kita ke gereja. Tadi jawaban pertamanya tadi Bang Opan ya tergantung Alkitabiahnya ya. liturgisnya. Kalau memang pernikahan atau kematian kita menghormati sakramen yang berlangsung itu gitu. Nah pertanyaan yang karena dari situ ternyata sama makanya pernah kira-kira
Dasar biblis. Nanti yang mau ditanyakan tadi apakah ada dasar kitab sucinya? Biar tidak Biar lebih sempit lagi lah. Mungkin pertanyaannya tadi itu sudah terjawab. Iya. Boleh dan tidak dan berapa kali itu sudah terjawab. Hanya mungkin dari segi sisi Biblisnya, dasar biblisnya. Mana kitab sucinya. Sebetulnya sebelum ke sana mungkin saya mau sampaikan dulu bahwasanya Gereja Katolik ini memiliki 3 pilar iman. Itu bisa digabungkan, itu kolaborasi, itu pesannya. Kalau saya begini, melihatnya begini, Rosario itu kan renungan penuh kehidupan Yesus. Itu harus kita pahami dulu. Dari peristiwa ke peristiwa itu semua berbicara tentang kehidupan Yesus. Perlu yang hanya mungkin pemahaman kita tentang Rosario bukan doa kepada Bunda Maria loh itu. Hanya kita diajak berdoa bersama Bunda Maria, merenungkan kehidupan Yesus. Itu kalau kita berbicara, kalau kita selalu mengatakan doa pada Bunda Maria, bisa dibilang dalam tanda petik itu salah. Salah dalam tanda petik ya. Salah. Jadi Rosario itu merenungkan kehidupan Yesus dari mulai ramalannya, ya, kabar gembira loh itu, dari ramalannya sampai bangkitnya. Itu istilah Rosario, merenungkan itu. Hanya kita bersama Bunda Maria, karena ada dasar biblisnya. Apa yang dikatakan Bunda Maria, ingat perkawinan di Kana, itu dasar biblisnya. Bunda Maria mengatakan apa kepada Yesus? Yesus mengikutinya karena lebih tajir, lebih mujarab kalau Bunda Maria menyampaikannya. Makanya kita diajak untuk bersama Bunda Maria berdoa kepada Yesus. Rangkaian peristiwa Rosario merenungkan kehidupan Yesus. Jadi alangkah eloknya tidak perlu lagi kita pakai renungan harian itu. Alangkah eloknya tumpang tindih, rancu bahasa pasarnya. Nah, tadi kembali lagi tentang Ekaristi itu lebih dari satu. Kalau beda tema itu masih mungkin itu Ekaristi. Ini Rosario, merenungkan kehidupan Yesus. Lalu kita masuk lagi renungan harian, double dong. Itu kalau saya ya, kalau saya kembali lagi ke yang enaknya kita menurut kita mana yang pilih yang mana. Memang gereja ada pastor paroki yang sangat ekstrim, terutama di Stella Maris sangat ekstrim. Jujur saya akui itu sangat ekstrim dibandingkan paroki lain yang ada di Pontianak ini. Stella Maris sangat ekstrim soal Rosario itu. Detail, didikte benar itu. Memang selalu beberapa waktu belakangan bertahun-tahun saya bilang kita ini melaksanakan 3 ibadah loh itu. Ibadat sabda, ibadat Rosario, ibadat malam. Nah lebih janggalnya lagi, lebih rancunya dalam ibadat itu kita 2 kali 2 tobatnya. Lebih rancu. Itu dia ibadat malam tadi, kompletorium. 2 kali 2 tobatnya. Nah ini ketua wilayah. Nah, maaf, nanti mungkin terlanjur saya udah ngomongnya, maaf ya Bang. Nah, maksud saya begini. Itu menurut beberapa pastor boleh, tapi kita kembali tarik ke kitab hukum kanonik, tidak boleh. Bahkan di situ kita ditulis jika terancam maut, ya itu tidak boleh. Jadi Sekalipun terancam maut. Mungkin tidak sih kita terancam maut lalu kita terima sakramen, kan tidak mungkin. Artinya tidak menurut kita hukum kanonik. Namun itulah gereja Katolik bukan tidak taat kepada kitab hukum kanonik, cuma selalu memberi kelonggaran kepada umat Katolik, selalu memberi. Contoh, di kitab hukum kanonik tertulis bahwa kita harus puasa, makan dan minum 1 jam, 2 jam ke 1. Dasar-dasar itu